Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi, kali ini kita mau lanjutin ya, episode Hikaru no Go episode 2. Jadi mungkin nanti kita akan baginya jadi dua part, biar nggak kepanjangan seperti kemarin. Nah, ya seperti biasa, saya mungkin nanti di tengah-tengah akan mencoba mempause-nya gitu untuk bagian-bagian yang sekiranya berhubungan dengan ego atau istilah-istilah ego yang mungkin teman-teman kurang familiar. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat gitu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa kali saya pause atau saya mundurin gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, kemarin ya kan え、akhirnya 負 kalah け lawan た Hikaru. アキラ君が負けたのか Yang main tentunya Ajay Sai. こんにちは。あら、あかりちゃん。ヒカルくんいますか？それがね、あの子囲碁教室に通い始めたの。 Ya, ke tempat kursus ego atau ego salon gitu. ほんと、あの子どうしたのかしら。ヒカルが囲碁。ではこの図に行ってみましょうか。これは黒の下がりが攻守です。白がこう押さえてきてもこちらから当たりに行き、白に2子を取らせてその後こちらから目を奪えば白は死にますね。 Oke, saya mundurin sedikit ya. Oke, jadi ini di Igo Salon gitu, Igo Kyoshitsu sih mungkin lebih tepatnya. Jadi agak sedikit berbeda dengan Igo Salon tempat Akira kemarin. Kalau biasanya kalau Igo Salon ya kadang juga ada juga sih profesional ngajar gitu. Tapi mungkin ini lebih khusus ke tempat kursus untuk belajar gitu. Jadi biasanya nanti ada profesional yang ngajarin. Terus abis mendapatkan tutorial, biasanya mereka main satu sama lain gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan Igo Salon dan Akira sebelumnya. Kalau kemarin biasanya orang datang, bayar gitu, atau main dulu baru bayar juga bisa. Ya, pokoknya sekedar main terus bayar gitu ya. Pokoknya yang penting kalau Igo Salon itu biasanya tujuannya ketemu teman supaya biasa diajak main gitu. Tentunya di sini juga bisa, cuman kalau ini mungkin lebih seriusnya gitu. Jadi ini seperti tempat kursusnya gitu. Kalau Igo Salon yang penting bisa ketemu teman main aja gitu loh. Ya, bisa juga makan-makan atau minum di situ biasanya menyediakan seperti itu. Nah, ini kalau di sini, kalau ini jadi kayak lebih intensif gitu ya. Ya bedanya seperti itu, bedanya Igo Salon dan ini Igo Kyoshitsu, jadi tempat kursus Igo gitu. 図に行ってみましょうか。 Nah, ini yang sedang dijelaskan oleh senseinya tadi. Ini adalah namanya Sumego gitu. Sumego itu apa? Kayak soal hidup dan mati, life and death problem gitu lah ya. Mungkin kalau di catur, mungkin seperti yang mungkin kalian pernah tahu atau misalkan berapa langkah ini pokoknya kita mati gitu, skakmat gitu lah ya. Cuman kalau di Igo kan nggak ada istilah skakmat gitu. Igo itu kan kalau lawannya menyerah atau kita hitung sampai akhir gitu kan. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, jadi tujuannya itu seperti itu. Jadi ini kalau dilihat dari sini ini, dari gambar ini, kayak ini hitam sedang melindungi putih. Jadi hitam yang jalan, terus bagaimana caranya supaya putihnya mati semua gitu ya. Ya, ini mungkin saya akan mencoba menerangkannya untuk yang mungkin sudah punya pemahaman sedikit tentang Sumego ya, gitu. Oke, jadi ini soalnya adalah, yang sekarang jalan adalah hitam, gitu ya. Hitam, coba biar putih ini semua mati. Tentunya kalau ini semua mati, ini gede banget buat hitam, gitu ya. Jadi, ini sepertinya putih baru jalan di sini, nah hitam jalannya kemana, gitu ya. Kalau tadi teman-teman perhatiin, udah dikasih tahu kok jawabannya. Jadi, hitam mau nggak mau harus jalan sini dulu. Karena kalau begitu putih jalan sini, tentunya ini putih udah hidup semua. Jadi hitam harus jalan di sini. Nah, putihnya harus kemana? Kalau putihnya ke sini, atau ke tempat lain gitu. Misalnya ke sini lah, putihnya ke sini. Hitam tentu aja ke sini. Dua kena tarik, kalau putihnya ke sini langsung makan di sini, semua mati putihnya. Jadi nggak bisa putih jalan ke tempat lain ke sini atau ke sini nggak bisa gitu ya. Jadi pilihannya putih harus begitu hitam maju ke sini, lari ke sini, putih harus makan dua yang ini. Ya, jadi ini ada hitam kan. Nah, jalannya kemana? Antara sini atau ke sini kan? Kalau putih sini nggak bisa dong, karena langsung dimakan hitam di sini, gitu ya. Jadi pilihannya putih hanya di sini, gitu. Buat makan dua yang hitam ini tadi ya. Jadi begitu putih jalan sini, sekarang giliran hitam. Hitam nggak mungkin sini sini, bunuh diri kan. Ke sini juga langsung dimakan putih, gitu. Jadi tugasnya hitam adalah biar putih nggak punya mata, dua mata, gitu. Kalau punya satu mata nggak masalah. Ya satu mata tetap aja mati kan. Minimal harus dua mata kan supaya hidup. Nah, jadi pilihannya hitam adalah A atau B gitu. Misalnya seperti itu.
Nah, misalkan hitamnya jalan di A, putihnya udah ada di sini. Putih tinggal jalan sini. Karena kalau putih jalan di sini, ini udah satu mata, ini juga satu mata lagi. Jadi udah dua mata hidup. Jadi hitam nggak bisa jalan di sini. Hitam harus jalan di sini. Karena ini sekaligus sente buat putih, gitu loh. Jadi kalau putih jalan di sini, dimakan kan, gitu. Nah, terus jadi kalau begitu hitam jalan sini, putih harus makan dua hitam. Jadi putih dapat mata nih satu di sini. Terakhir hitam tinggal jalan di sini, mata putih mati, gitu ya. Ya mungkin nanti di lain kesempatan saya akan coba membuatnya dalam bentuk yang mungkin gampang dipahami lah gitu. Oke, jadi mungkin ini sekilas aja gitu. Jadi mungkin kalian bisa mencoba-coba bayangin begitu hitam jalan sini, tak putih jalan sini, hitam next sini, sente, putihnya makan, terakhir hitam jalan sini semua mati gitu ya. Ya pokoknya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini namanya go problem gitu. Jadi bukan berarti dengan hitam berhasil makan putih ini semua terus hitam menang, enggak. Hanya hitam berhasil makan semua putih di sini, terus hitam memperoleh banyak keuntungan gitu loh. Jadi ya soal-soal seperti itu aja gitu. これは Nah, 黒の下がりが攻守です nah seperti yang tadi saya bilang, hitamnya ke sana, 白がこう Kode sini. 抑えてきてもこちらから当たりに行き白に2子を取らせてその後こちらから目を Nah, di sini saya mau jelasin. Mungkin ini masalah mungkin di sini tulisannya me ya. Setelah itu juga kamu mengambil me di sini ya. Mungkin ini salah satu kekurangan ya. Mungkin kalau translatornya nggak mengerti ego gitu. Jadi mungkin bingung. Ya tadi memang dibilang me juga, tapi me itu dalam ego memang berarti mata. Cuman kalau secara ditranslatein ke bahasa Indonesia kan jadi jika kau mengambil mata di sini, jadi mata kok diambil gitu. Seakan-akan aneh kan mata diambil tuh gimana mata orang diambil. Jadi maksudnya bukan begitu. Tapi memang kalau di ego itu sebutan mata itu umum gitu. Jadi poin itu bisa disebutnya mata gitu. Atau me gitu. Dalam bahasa Jepang me itu ya mata gitu. Jadi mata itu kalau suatu grup itu supaya hidup harus punya dua mata gitu atau dua me gitu. Jadi maksudnya jika kau mengambil me maksudnya jika mengambil mata gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kurang familiar seperti itu. Jadi maksudnya kalau ditranslatein yang sebaiknya mungkin sebagusnya ya mata gitu. Karena memang me itu mata gitu. Cuma mungkin translatornya agak bingung, mungkin dikira me itu suatu istilah khusus jadi ditranslate sebagai me aja gitu. Jadi sebenarnya mata betul. Memang kalau di ego itu kita sebutnya mata gitu. Ngambil mata. Matanya hilang gitu. Jadi itu emang istilah di ego sih gitu ya. Mungkin ini salah satu kekurangan kalau misalkan yang translate juga mungkin kurang mengerti ego ya. Itu wajar umum. Ego bukan permainan yang semua orang tahu kan gitu. Jadi maksudnya saya ingin menjelaskan seperti itu. Gitu ya. Oke lanjut. 奪えば白は死にます Nah ini bukan putihnya akan kalah. Jadi maksudnya sini mas saya kan dibilang ya mati gitu loh. Ya putihnya mati doang. Bukan berarti berhasil nangkap putih terus ya udah selesai terus hitamnya menang enggak gitu sih. Gitu. Ego itu banyak wilayah kok. Oke, kita lanjut ya. ね Nah, Hikarinya nggak ngerti nguap. 何言ってんのかさっぱりわかんねえよ。そりゃ光は初心者ですからでは先にこう目を奪いに行くとどうなるでしょ19の16うそうですねここへ行くと白は無教条件でえているあの方はどれくらいの腕なんでしょうか Saya プロ penasaran. だってさ。プロ語でお金をもらって生活してるってこと。 Nah, tadi kalau Hikari ngomong orang yang hidup dengan ego gitu, dapat duit dari ego. Ya jadi memang seperti itu. Jadi ya profesional itu ya atlet sama aja gitu. Kayak sepak bola misalkan ada pemain profesional sepak bola atau ya amatir kan juga ada gitu, misalnya antar kampung turnamen seperti itu. Nah, profesional pun sama. Cuman bedanya adalah misalkan untuk jadi profesional biasanya lewat ujian gitu. Lewat ujian tertentu, ujian profesional tentunya gitu loh. Jadi yang lulus ujian, ya saya lihat pertandingan-pertandingan selama berapa lama, terus dapat kemenangan terbanyak atau poin tertinggi ya bisa jadi profesional. Tapi ada juga yang lewat penghargaan. Biasanya kalau dipercaya levelnya memang sudah setingkat profesional. Kadang nggak perlu lewat ujian profesional lagi, tapi dikasihkan langsung sertifikatnya gitu. Jadi biasanya ada pengecualian juga seperti itu gitu. Nah, tugasnya apa aja sih, kerjanya apa aja sih ya, selain bermain ego gitu tentunya kan biasa kalau ada mereka digaji kok itu, atau jadi pengajar tentunya tutorial gitu ya seperti ini mereka bisa buka tempat kursus atau bisa diundang untuk ngajar gitu di suatu tempat kursus atau suatu acara, jadi seperti itu gitu loh. Nah, jadi penghasilan mereka juga selain dari turnamen-turnamen atau gaji yang diperoleh juga bisa dari pengajar-ngajar seperti ini gitu, atau private pribadi juga mereka bisa seperti itu gitu. Jadi sayanya penasaran nih sekuat apa? Ya udah pasti kuat, profesional udah pasti kuat gitu ya.
Itu で lanjut. は講義はここまでにして対局に入りましょう。君が進藤君だね。あ、はい。語は初めて？前に一度あるけど、でもその時は見てただけみたいなもんだから。Ya, yang mainin sebelumnya 一 Science. 人ゲームをしようか。あ、これ知ってる。 Nah, ここに白が来ると取られちゃうんでしょ？ ya jadi kalau putih taruh di sini, hitamnya mati. Gitu. そう。 Nah, diambil. こういうあと一手置いたら取っちゃうぞって時を当たりって言うんだ。 Jadi atari itu posisi di mana satu kali langkah lagi mati gitu. Itu posisi atari. Jadi bukannya dikepung terus langsung mati gitu. Posisi atari enggak, tapi nyawanya tinggal satu gitu, nafasnya tinggal satu, atau satu langkah lagi akan mati, itu baru disebut posisi atari gitu. Oke. じゃあ今度のはどうかな？当たり。 Nah, ini kan posisi atari. Ini ya, jadi ini senseinya minta Hikaru mainin hitam. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini, kalau putih jalan sini hitamnya mati. Jadi senseinya nyuruh Hikaru jalanin hitam supaya hitamnya nggak mati gitu. Jadi senseinya jalin putih, Hikarunya jalin hitam. さ、進藤君逃げてごらん。はい、当たり。 Nah, ini juga kena atari kan. Kalau putih jalan di sini, hitam 2 mati. Gitu ya. Jadi Hikaru mesti lari lagi. 当たり。 Nah, ini atari lagi. Kalau putihnya jalan di sini, ini 3 mati. Jadi mau nggak mau, hitam harus lari lagi. Kira-kira kemana? Hitam harus jawab di sini. Karena kalau putih jalan di sini, hitam mati, ya simpelnya sama, hitam harus jalan di sini. Gitu. 当たり。 Nah, kena atari terus. また当たりだ。 Panjang. Sampai sudut. Nah, dimakan は semua. い、ごちそうさま。 Ya, Gochisu sama. あ Saya ketawa. 今のが主張って言って、いくら逃げても逃げられない形。 Ya, jadi ini tadi namanya sico atau ladder gitu, atau tangga kita sebutnya. Jadi ini nih tadi dari sini sampai sini digiring Hikaru sampai pojok mati. Jadi saya mundurin sebentar ya, gitu. Nah, jadi ya di awal kan Hikaru kan dari sini nih posisinya nih, dia suruh lari-lari terus, gitu. Dari sinilah ya. Jadi tadi kalau teman-teman ingat, hitam larinya ke sini kan, putih atari lagi dari sini. Hitam lari ke sini, putih atari lagi ke sini. Mau nggak mau hitam cuma bisa lari sini, putih atari lagi sini. Jadi terus kayak tadi, terus tek 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 tek, bentuknya kayak tangga. Sini, ya teman-teman kalau lihat ini, hitam sini, putih sini, hitam sini kan. Ya kita fokusin ke hitamnya aja deh. Rutenya hitam lari kan ini. Itu bener-bener kayak anak tangga gitu kan. Tak 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 tak. Nah, kalau lari-lari terus, diatari terus kan lari terus kan. Tapi tetap aja kan, papan kan ada batasnya kan. Batasnya sudut pojok, ya ujung-ujungnya mati juga gitu. Jadi kenapa saya tadi ketawa? Karena sebenarnya posisi ini hitam mau lari pun percuma, karena akan dikejar terus dan mati gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dalam tanda kutip ada sedikit disengin sama senseinya gitu, sama gurunya. Jadi saya tahu itu lah tentu aja. Jadi Hikaru dipaksa lari terus ya sebenarnya percuma juga, itu pasti mati gitu. Jadi hitam posisi itu nggak bisa selamat gitu. Jadi ini tadi dijelasin soal tangga gitu. Nah, jadi mungkin ada sedikit sekedar info aja. Jadi kalau profesional ada yang ngomong, untuk awal-awal ada yang jangan diajarin Shicho dulu gitu, tangga dulu. Ada yang ngomong begitu gitu. Ada juga yang nggak apa-apa gitu. Jadi misalkan Kocho Chikun itu versinya dia bilang nggak bagus kok diajarin Shicho dulu pertama gitu. Karena kenapa? Nanti mungkin yang jelek bukan di hitamnya, mungkin yang bermasalah takutnya di putihnya. Karena putih akan nanti coba ngejar terus, yang penting atari terus sampai mati gitu ya. Jadi mungkin dalam kasus tertentu itu bisa jadi kebiasaan buruk gitu loh. Jadi sebenarnya cara ngebunuh batu lawan tuh biasanya nggak harus dengan atari terus. Nah, tapi kalau memang posisi seperti ini, mau sampai level seperti apapun, sekuat apapun, pasti ya ini Shicho ya tahu ini mati. Caranya ya seperti tadi gitu sama. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua versi. Kalau ada pemula, jangan ada yang ngomong jadi diajarin Shicho dulu gitu. Karena mungkin nanti takutnya yang jalanin kayak gini gitu, yang jalanin putih biasanya jadi pengennya ngejar terus gitu, tapi ada juga enggak.
Nah, tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, karena saya juga ngajar udah banyak orang juga ya, jadi tergantung orangnya gitu. Jadi teman-teman misalkan yang mau ngajarin temennya main ego nih, mungkin teman-teman udah paham ya. Kalau pendapat saya, ya kalau ada yang ngomong kan profesional, ada yang ngomong nggak apa-apa, ada yang bilang nggak usah, jangan gitu. Kalau menurut saya, tergantung orang yang diajarnya gitu. Karena saya pernah ngajarin juga gitu. Saya ngajarin ego dari anak di bawah 5 tahun sampai yang di atas 50 tahun tuh udah pernah gitu. Udah biasa gitu. Jadi harus sebenarnya kalau menurut saya pribadi harus lihat dari orangnya gitu. Karena ada yang daya tangkapnya cepat gitu. Jadi paham bentuk seperti ini emang harus disico gitu. Tapi ada juga yang mungkin sebaiknya nggak diajarin dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau ngajarin ego harus lihat dari kira-kira orangnya atau anaknya atau yang bersangkutan bisa nggak diajarin siswa dulu gitu ya gitu. Jadi ya ini sekedar info aja sih buat ya teman-teman yang mungkin yang mau ngajarin ego. Jadi kalau menurut saya ya harus lihat dulu orangnya seperti apa gitu, yang diajarin seperti apa gitu, yang bersangkutan seperti apa gitu. Ya karena jangan sampai nanti memang dipaksanya ngejar batu terus gitu, karena nanti takutnya susah lepas kebiasaan seperti itu gitu. Karena sebagai perbedaan level Q bawah atau dengan Q atas gitu, atau menengah ke atas gitu ya, atau gampangnya yang bedanya yang pemula dengan yang kuat, bedanya adalah yang kuat itu biasanya ngejar batu lawan tuh nggak dengan atari terus gitu, atau nggak punya kebiasaan untuk maunya matiin batu terus. Itu takutnya jadi kebiasaan jelek. Mungkin takutnya di sana gitu. Dengan kita diajarin seperti ini, takutnya nanti punya kebiasaan, oh maunya nangkep batu. Tapi ego itu nggak bisa begitu. Nggak bisa, kamu punya pemikiran, kalian punya pemikiran, pokoknya kita matiin batu lawan. Enggak. Ego itu kan perebutan wilayah gitu. Mungkin ditakutnya Choshikun mungkin seperti itu gitu. Punya kebiasaan. Tapi kalau menurut saya sendiri, harus tergantung dari lihat orangnya gitu ya. Kalau kira orang-orang yang bisa, yang diajarin bisa nangkep apa yang dimaksud gitu loh. Kalau ego itu sebenarnya bukan acara nangkep-nangkepan batu kok. Enggak, kalau sebenarnya banyak-banyakan wilayah. Kita bisa aja yang batu, kita matinya ketangkap lebih banyak dari lawan, tapi wilayah kita lebih gede. Walaupun di total kurangin tawanan, tetap menang bisa gitu. Ego itu banyak-banyakan wilayah, bukan nangkap batu gitu loh. Nah, mungkin itu salah satunya yang dikhawatirkan mungkin kalau dari awal diajarin Shicho dulu gitu. Ya kalau menurut saya sih tergantung dari orangnya bisa mengerti nggak kalau sebenarnya ego itu baik-baikan wilayah kok, bukan nangkep-nangkepan batu gitu. Ya memang nangkep batu juga pengaruh ke wilayah kan tentunya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Penjelasan Shicho itu seperti itu, tangga gitu. Ini tangga. Oke, kita coba lanjut lagi. Ya, jadi ini sayanya ketawa karena udah tahu itu sebenarnya posisi yang nggak mungkin bisa selamat gitu. 今のが主張って言っていくら逃げても逃げ Nah, られない nggak 形 bisa なんだ lolos gitu. Mau 対 lari 局 gimana 中 pun は bisa よく lolos. 出てくる形だからそれを気にしながら今日のところは見学しててくれるかな Nah, jadi itu memang posisi yang biasanya memang bisa keluar kalau kalian main di Ego tuh biasanya keluar gitu. Jadi pemula tentunya pasti dapat diajarin juga soal Shicho gitu. Cuman mungkin maksudnya saya tadi apakah pemula yang benar-benar pemula harus diajarin Shicho atau enggak gitu ya. Bedanya di situ karena takutnya seperti itu gitu. Ada juga yang takutnya nanti maunya matiin batu terus seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. 参ったな。ヒカル、もう帰っちゃうのですか？ちょっと休憩。おお、 Sayanya 何 bingung. ですかこれは？ 自動販売機。お金を入れると飲み物が出てくるんだ。 Zamannya Shishaku nggak ada mesin penjual minum otomatis. お、お、お、また遅刻だわ。あら、ヒカルくん。ヒカルくんも碁始めたの？あ、ちょっとね。連れに碁の好きなやつがいてさ、たまに相手してやるんだけど、碁のこと何も知らないとなかなかね。基本くらいは覚えとこうかと思って来たんだけど、やっぱりわかんねえや。で、ここで時間潰してるんだ。あら、これ天元線のテレビ中継だわ。ヒカル、 Oke, saya mundur sebentar ya. ヒカル。 Tadi
tadi bibinya nih ngomong live TV Tengen Sei. Ini maksudnya Tengen ini salah satu gelar yang sangat besar di Jepang, itu gelar Igo tentunya. Biasanya ya gelar gitu, perebutan gelar Tengen gitu. Jadi ini jadi ada profesional, biasanya kalau di perebutan gelar yang besar itu biasanya disiarin di TV juga gitu ya. 天元線のテレビ中継だわ。光る。これは何ですか？箱の中で人が囲碁を。Saya belum pernah lihat TV. 手が止まりましたね。ここで考えることと言いますと、さて、何でしょう。東野名人の場合、例えば布石にしても、これまで良しとされていた以上のものを常に求めていらっしゃるような気がするんですよ。Oke, saya mundurin sebentar ya. Tadi sebenarnya ada, nah di sini fuseki. Fuseki ini sebenarnya diistilah dalam Igo juga. Jadi pembagian wilayah dalam awal permainan gitu. Jadi kita kan kalau main Igo, pertama papanya kosong ya. Kita naruh batu dulu, kita kasih fondasi dulu lah. Kita mau bikin wilayah di mana gitu. Kita perluas wilayah awal gitu. Itu sebutnya fuseki gitu. Jadi kayak pembagian wilayah di awal permainan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan ini, nah ini di awal permainan kan, masih awal permainan. Jadi pembagian wilayah gitu. Terus tadi dibilang Toya Meiji-nya tangannya berhenti gitu. Maksudnya ya dia coba berpikir dulu gitu. Ya, jadi biasanya sih mungkin sepertinya ini kan hitam baru jalan sini, putih ke sini, terus putihnya terakhir jalan sini gitu. Jadi mungkin hitamnya milih jalan berikutnya kemana, karena opsinya sangat banyak gitu. Ya kan hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar, putihnya terakhir di sini. Gitu. Jadi opsi hitam banyak kan sini. Hitam sini bisa gitu. Jadi pilihannya ada beberapa pilihan ya. Jadi Toya Meiji-nya lagi mikirin langkah terbaiknya gimana gitu. Biasa aja kan, biasanya langsung kalau ini pakai joseki yang biasa kan pilihannya sebenarnya gampang, langsung jalan sini atau sini gitu beberapa. Tapi biasanya kalau pemain profesional yang kuat coba cari pilihan terbaik gitu untuk jangka panjangnya, bagusnya untuk kedepannya, prospek kedepannya, prospek jangka panjangnya, langkah terbaik yang mana gitu loh. Makanya kadang-kadang joseki itu bisa berubah gitu, karena coba memikirkan langkah-langkah terbaik dan terbagusnya itu seperti apa gitu. Langkah-langkah terbaiknya untuk prospek kedepannya itu seperti apa. Jadi bisa aja nanti muncul langkah-langkah yang nggak biasa kita lihat gitu, nggak pada umumnya gitu lah. Nah itu biasanya hasil pemikiran panjang dari ya pembukaan kayak gini gitu loh. Jadi mikir dalam-dalam dulu gitu. Kalau orang biasa sih yang udah hafal joseki gitu, ini bisa langsung jalan ke sini gitu. Ada juga sini gitu ya. Tapi ini berhenti dulu gitu. Biasanya loh kok berhenti, kenapa berhenti gitu. Biasanya joseki udah pilih aja salah satu gitu. Ya tentu aja biasanya mikir dulu gitu, cari langkah terbaiknya. Kali aja ada langkah-langkah yang ternyata bagus buat dijalanin hitam gitu loh. Itu yang biasanya kalau berhasil nemu gitu, atau ternyata ketemu langkah yang terbaiknya gitu, bisa aja jadi suatu langkah joseki baru gitu. Dan itu biasa umum terjadi loh. Karena Igo kan sendiri sejarahnya panjang sekali ya, 4.000 tahun lebih gitu loh. Jadi ya tentu aja perkembangan itu selalu ada gitu loh. Ya, oke kita lanjut dulu. さて、何でしょう。東野名人の場合、例えば布石にしても、これまで良しとされていた以上のものを常に求めていらっしゃるような気がするんですよ。私たちには見えない何か。 Nah, jadi mikirin langkah yang terbaiknya seperti こ apa. の人神の一手に一番近い人って言われてるのよ。 Nyari Kami no perfect ite? langkahnya di mana. おばさんちょっと Yang 憧 kami no れ ite, てんのよね。 langkah dewa. この者、ただの打ち手ではない。私と同じく、神の一手を極めようとす Nah, る者。 sayanya ngerasain kayak Toya Meiji ini bener-bener kuat. そういえば東野名人には息子さんがいてプロを目指されているとか。 Lagi nyinggung Akira Toya. なかなかお強いそうですよ。おばさん、教室行かなくていいの？あらそうだわ。白川先生も素敵なのよね。あ、 Ya, gurunya tadi namanya Shirakawa Sensei. いらっしゃい。アキラ先生いる？一曲打ってもらおうと思うんだけど。いるにはいるんだけど、先週のあの一曲以来誰とも歌ないの。あそこでずっとあの一曲を並べているの。 Akhirnya あの一曲 kepikiran って Hikaru terus 同 di い年の ghosting. 男の子に
二目差で負けちゃったっていう。 Nah itu tadi ya, Nimoku itu 2 poin gitu. Jadi sebelumnya kan Akira kalah 2 poin lawan Hikaru. 帰るね。気をつけて帰ってね。おう、アキラくん、まだいたのかい？あんまり帰りが遅いと、お母さん心配する。 Akhirnya kepikiran ど Hikaru うした terus. んだ、アキラくん。ちょっと。あの一手も、まるで指導語だ。あれが本当の彼の実力だとしたら。Ini juga mungkin ada sedikit salah translate. Jadi ini Akira lagi mikirin langkahnya Hikaru kemarin ya. まるで Ini sebenarnya bukan seperti gerakan Master Go. Ya ini mungkin ada sedikit salah translate ya. Jadi akhirnya ngomong Marude Shidogo gitu. Jadi Shidogo itu apa? Shidogo itu kayak tutorial Go. Jadi biasanya kalau one on one gitu, private gitu, kita ngajarin lewat langkah-langkah gitu. Itu Shidogo gitu. Ya pokoknya tutorial itu Shidogo selesai. Tutorial Go adalah Shidogo gitu loh. Jadi ini tadi Akira lagi ngebayangin nih, lagi mikirin langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya Hikaru gitu, step by stepnya gitu. Nah dipikirin sama Akira. Jadi Akira yang rasanya itu langkah-langkahnya Hikaru itu bukan langkah-langkah. あの一手も、まるで指導語だ。 Nah dia bilang Marude Shidogo. Jadi seperti tutorial Go gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Akira lagi ngebayangin kan tadi flashback langkah-langkahnya Hikaru waktu lawan dia. Tapi Akira di sini ngerasa kalau itu sebenarnya bukan langkah-langkah Hikaru atau Sai tentunya karena yang main adalah Sai. Bukan langkah-langkah Sai untuk bener-bener ngehancurin Akira secara penuh gitu loh. Langkah yang bener-bener destruktif atau langkah-langkah yang emang niatnya tuh mau ngalahin bener-bener gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi langkah-langkahnya Sai ini yang dirasa Akira ada langkah-langkah untuk ngajarin gitu ya. Jadi makanya dibuat selisihnya pun dalam ceritanya hanya 2 poin gitu loh. Hanya dibuat menang 2 poin gitu. Tapi biasanya kalau tutorial pun nggak masalah, bahkan yang ngajarin itu kalah pun nggak masalah gitu loh. Ya, gini, saya biasanya juga udah biasa ya ngajarin orang gitu, tutorial kasih private segala macam. Ya saya tentunya memang nggak seperti menang gitu, nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau ini buat apa ya, buat kalian juga. Jadi yang misalkan ingin ngajarin teman main gitu. Jadi janganlah kalian coba buat bener-bener ngebantai gitu. Gitu. Karena yang lawan juga nanti bingung kenapa dia mati terus gitu loh. Ya mungkin bisa aja ya, mungkin ngeledek atau seperti apa gitu. Tapi kalau kalian bener-bener niat ngajarin gitu, kalian coba arahin satu-satu gitu. Langkahnya kalau sini gimana gitu. Kalian nggak harus memenangkan game itu gitu loh. Kalau bahkan saya bisa kalah sampai ratusan gitu, emang sengaja biar kalah gitu. Jadi maksudnya saya kasih soal-soal nih gitu. Coba dong matiin punya saya nih segini banyak gitu. Caranya gimana gitu. Tentunya seperti itu gitu loh. Kalau ngajar yang bener seperti itu gitu loh. Atau yang kayak saya gitu ya nggak menangnya cuman 2 poin doang gitu, atau dikasih langkah yang halus lah gitulah, nggak bener-bener yang ngancurin banget seperti itu. Jadi itu biasa, wajar gitu. Jadi kalau ngajarin atau pengajar itu biasanya nggak secara destruktif ngancurin pola lawan gitu, bener-bener mau biasanya menang, pemula nih kesempatan nih gitu, menang sampai ratusan gitu ya, biasanya nggak gitu, itu kurang baik ya. Jadi yang main nanti lawannya juga biasanya ngedown juga, jadi nggak mau main ego lagi gitu, karena memang ada kejadian beberapa kayak gitu loh. Yang ngajarin tuh malah bukannya ngajarin tapi malah matiin banyak lawan gitu ya, apa gunanya gitu. Jadi sebaiknya adalah ya udah coba kasih bantuan, ini langkah begini, ini coba dong matiin punya saya ini gimana gitu loh. Jadi ya nggak masalah dong, kalian misalkan yang ngajarin udah pasti lebih kuat, terus kalau ngajarinnya kalah ya sama pemula ya nggak masalah dong gitu. Jadi yang ngajarin yang bener tuh sebenarnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalian tapi bantu mereka yang mau belajar untuk coba matiin batu kalian gitu loh. Atau setidaknya kalau main seperti saya itu yang lakuin, jangan sampai maksudnya menang terlalu banyak atau fantastis banget, biasanya gitu ya. Jadi ini akhirnya tadi ngerasa langkah-langkahnya saya ini tuh langkah-langkah sebenarnya langkah-langkah ngebimbing dia cari langkah yang betul gitu. Jadi akhirnya mikirnya seperti itu. あれが本当の彼の実力だとしたら。 Nah, jadi itu sih akhirnya kepikiran kalau memang itu kemampuannya Hikaru gitu sampai bisa ngebimbing Akira, ya berarti luar biasa banget kan gitu loh. Tentunya ngebimbing pasti levelnya di atas dong, nggak mungkin. Biasanya pasti gapnya jauh kalau bisa sampai bikin selisih yang sedikit itu gitu loh. Yang penting menang tapi sedikit aja.
gitu loh. Itu ya kemampuannya luar biasa banget gitu loh. Makanya akhirnya kayak curiga nih sebenarnya Hikaru ini kemampuannya atau Sai ini sebenarnya jauh lebih tinggi lagi gitu, dan ceritanya seperti itu. いや、そんなはずがない。そんな子供いるわけない。 Ya maksudnya akhirnya tuh nggak mungkin ada anak kecil yang bisa sampai seperti itu. Karena gini, akhirnya sendiri udah kuat banget, udah setingkat profesional gitu. Dan Hikaru bisa sampai punya kemampuan yang bener-bener kayak bisa ngebimbing Akira gitu kan, berarti wah bener-bener luar biasa banget gitu. Jadi mungkin ya di pikiran dia nggak mungkin ada anak kecil yang bisa sampai sekuat itu gitu, karena dianya sendiri aja udah kuat gitu. Ya mungkin wajar juga sih, karena dia nggak pernah ketemu dengan yang kemampuannya ya sebanding sama dia gitu. Tapi dalam real life ya sebenarnya mungkin aja gitu, kenapa enggak sih gitu. Ya cuman mungkin kalau yang ada bisa kayak gitu mungkin hanya sedikit sekali sih gitu. Tapi ya mungkin memang sangat jarang kalau bahkan sampai bisa ngebimbing ya gitu. Biasanya kalau anak kecil pun misalnya kalau kuat, dia main akan menghancurkan gitu loh. Karena misalkan anak kecil ya, saya bilang dalam tanda kutip anak kecil, bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya punya kemampuan untuk ngebimbing ya. Kalau anak kecil misalkan udah kuat, dia bisa ya udah masa bodoh, hancurin aja gitu. Menang aja, menang telak aja gitu. Nggak bisa sampai punya kemampuan untuk bikin tutorial atau membimbing gitu step by step gitu. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Berarti kalau Hikaru dengan usia segitu bisa punya kemampuan membimbing, berarti yang levelnya lebih tinggi lagi, berarti ya luar biasa banget gitu. Akhirnya mikir seperti itu, makanya dia 何 bingung. 者なんだ。 Ya, sebenarnya dia siapa gitu. Ya, masih kepikiran Hikaru terus kena ghosting. Karena akhirnya kan nggak tahu Hikaru di mana, dia cuma kebetulan datang ke situ. Udah datang nggak tahu akhirnya mau ngontak kemana gitu, mau cari Hikaru di mana, cuma bisa mikirin doang. Sambil ngulang-ngulangin game yang sebelumnya, review game. Nah ini dia ngulangin game yang sebelumnya itu sama, gamenya sama dengan game yang sebelumnya, yang dia main sama Hikaru, lawan Sai, gitu ya. Oke teman-teman, mungkin kita stop dulu sampai di sini, biar nggak kepanjangan ya. Nanti kita lanjut lagi ke part 2-nya. Jadi teman-teman mungkin yang suka video-video seperti ini silahkan di like, subscribe, komen juga gitu. Mungkin ada yang kurang ngerti gitu, silakan komen di bawah. Nah, saya juga akan memberikan beberapa info di kolom deskripsi di bawah, jadi teman-teman silakan cek. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk belajar Igo atau pengen cari peralatannya di mana ya, kalian bisa cek kolom deskripsi di bawah, karena saya akan memberikan beberapa info yang mungkin teman-teman bisa dapatkan atau bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.